Kita mulai, saya mau kita berdoa lagi. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, saat ini kami mau datang padamu. Biarlah apa yang akan kami pelajari saat ini boleh menguatkan kami di kehidupan kami saat ini yang begitu banyak sekali tantangan. Dan kiranya dengan firman yang kami pelajari saat ini boleh menguatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Sir Jupri. Selamat hari Sabat kepada semua Selamat Sabat. orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, khususnya para elders missionary, dan judul renungan pada malam ini adalah kebutuhan rohani. Meet all. Kak Onang, meet all. Oke. Di bulan Maret, tanggal 19, tanggal 2020 ini, kita memiliki beberapa kebutuhan pokok, mulai dari sandang, pangan, papan, vaksin COVID-19, masker, alkohol, bahkan kuota internet. Ada hal yang lebih penting yang kita butuhkan sebenarnya. Dilihat dari ukuran pertanyaan. Apakah 7 hal yang saya bilang tadi adalah kebutuhan pokok kita saat ini? Dilihat dari sudut pandang pertanyaan di 2020 ini, sebelum Yesus datang kedua kali, apa yang dapat saya persiapkan? Apa yang menjadi kebutuhan terbesar saya? Dilihat dari Yesus segera akan datang. Apakah makanan atau vaksin corona? Karena dari kepanikan yang kita alami saat ini mengenai virus-virus ini dengan bergejolaknya dunia, mari kita melihat bagaimana Alkitab memberikan pengharapan kepada kita, dilihat dari sudut pandang Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara mempunyai Alkitab, mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Saya mulai baca dari ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 kita mendapatkan informasi di dalam Alkitab. Di saat Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia menjanjikan kuasa kepada murid-muridnya. Singkatnya, di ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem untuk sebelum turun Roh Kudus, setelah mendapatkan Roh Kudus mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di ayat yang ke-12, mereka menuruti apa yang Yesus katakan. Mereka kembali ke Yerusalem. Dari sini kita melihat bahwa dari banyak sekali kebingungan yang kita dapatkan di dunia di 2020 ini, hal-hal yang penting di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 14 akan menjadi pegangan kita sebagai always missionary, sebagai orang-orang yang menantikan Kristus. Pertama, yang dilakukan oleh murid-murid yang kiranya boleh menjadi bagian kita. Pertama, mereka menuruti apa yang Yesus katakan. Yang kedua, di ayatnya yang
13, Kisah Para Rasul 1 ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Di ayat yang ke-14, menjadi prioritas kita untuk bahas pada malam ini. Ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Hal yang kita dapatkan di ayat 12 dan ayat yang ke-14. Orang-orang yang menuruti perintah Yesus, mereka bertekun, sehati, dan berdoa bersama-sama. Sebelum lanjut, saya mau bacakan dalam beberapa terjemahan di ayat yang ke-14 ini. Di ayat 14, menurut versi King James, dikatakan, "These all continue with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren." Di sini dijelaskan di bahasa Indonesia, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sebenarnya bertekun ini di dalam bahasa Inggris hanya dikatakan sebagai continue, atau bahasa Grekanya lebih jelasnya mereka bertekun, tapi dalam konteks dilakukan terus-menerus. Hal yang kedua, mereka bertekun sehati, di mana sehati di sini adalah one accord, dengan satu pikiran, dengan satu persetujuan. Dari hal-hal ini, kita akan melihat apa yang perlu kita persiapkan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Di hal pertama, yang kebutuhan kita saat ini berdasarkan ayat yang ke-12, kita harus seperti murid-murid Yesus yang menuruti perintah Yesus. Hal yang kedua, dengan menjadi orang yang mematuhi, menjadi taat, menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, kata sehati atau one accord, di mana di saat mereka menantikan kuasa dari Yesus untuk mendapatkan kecurahan Roh Kudus, kita juga harus berdoa seperti, atau hal yang harus kita lakukan sama seperti orang-orang Rasul pasal yang pertama. Mereka sehati, mereka satu pikiran, dan satu pikiran ini didasarkan pada pikiran Yesus. Di saat kita hidup di 2020 ini, kita harus sehati. Sehati dengan pikirannya Yesus. Pikirannya Yesus di dalam Alkitab, kebanyakan yang kita dapatkan adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Yesus selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Dan Tuhan memiliki kerinduan bahwa semua orang diselamatkan. Satu pikiran, itu ada beberapa aplikasi, di mana sehati atau sepikiran dengan Yesus, dan yang kedua, sehati, sepikiran dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau sesama manusia, yang tentunya orang-orang ini adalah yang menghidupkan kehidupan Yesus. Di ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam doa bersama-sama, di sini digambarkan sebagai mereka berdoa. Apa artinya berdoa? Doa yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14 didasarkan kepada mereka berdoa agar mereka dapat melanjutkan pekabaran dari Yesus untuk dunia. Doa yang ada di ayat 14 bukan doa-doa makan saja. Bukan hanya doa saya mau pergi perjalanan, tapi doa yang ada di dalam ayat 14 adalah doa yang diberikan janji di dalam ayat yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Doa yang ada di ayat 14 bukan cuma sekedar doa biasa, tapi doa untuk menjadi saksi. Apa artinya menjadi saksi? Doa yang butuh banyak sekali penyerahan. Apa itu penyerahan? Penyerahan apakah saya layak menjadi saksi.
Apakah saya dapat digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi? Apakah dari begitu banyak kekacauan yang ada di dunia ini, saya mampu menampilkan Yesus yang menjadi solusi bagi orang lain? Doa itu penting, karena doa adalah membangun pengalaman kita berhubungan dengan Yesus. Apa artinya membangun hubungan kita dengan Yesus? Di sinilah kita mendapatkan media untuk yakin bahwa di setiap apa yang kita lakukan, Tuhan menyertai kita. Doakan apa yang kita kerjakan, dan kerjakan apa yang kita doakan. Inilah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Untuk melihat pentingnya berdoa, pentingnya sehati, pentingnya bermohon kepada Tuhan, mari kita melihat perbandingannya di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18, di sini ada doa. Di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, di sini ada permohonan. Jika saudara-saudara sudah dapat, saya bacakan di ayat yang ke-9. Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ingat, perumpamaan ini ditujukan kepada mereka yang merasa diri mereka benar, yang memandang rendah semua orang lain. Ayat yang 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Saat saya memeditasikan Lukas 18 ini menceritakan dua pribadi. Pribadi pertama seorang Farisi yang isi doanya adalah orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Saya sering berdoa seperti orang Farisi ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, selain dia mengucap syukur, apa yang dikatakan? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. 1. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, kita mendapatkan informasi bahwa orang Farisi ini bagus sekali. Dia suka berdoa. Tapi ada yang tidak bagus dari orang Farisi ini. Doanya hanya memastikan bahwa Tuhan tahu dia baik-baik saja. Doanya adalah hanya memberikan informasi kepada Tuhan bahwa dia lebih baik kalau tidak dengan Tuhan sebenarnya. Karena apa? Dia memiliki kekayaan, dia memiliki attitude, dia memiliki kebiasaan, dia punya nama baik, dia punya hal yang tidak memerlukan Tuhan sebenarnya. Dia sebenarnya adalah orang baik di matanya, tapi sebenarnya tidak. Jenis doa yang ada di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 adalah doa yang ditulis agar kita tidak melakukan doa yang seperti ini. Doa apa itu? Doa yang lebih banyak menggunakan kata saya. Aku. Diriku. Lebih banyak mengandalkan diri daripada meminta permohonan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jenis orang yang kedua, mau menjelaskan tentang pentingnya bergantung kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13. Tetapi, jenis orang yang kedua, ketika itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Jenis doa yang kedua adalah doa yang kelihatannya bukan doa yang super, doa biasa-biasa. Isi dari doa orang yang kedua atau pemungut cukai ini ditegaskan di ayat yang ke-14 adalah doa yang diterima oleh Tuhan. Jenis doa seperti apa? Dia merasakan bahwa dia butuh Tuhan. Doa yang mengandalkan bahwa hanya Tuhan yang menjadi solusi dari masalah yang dia alami saat ini.
Doa seperti apa? Dia menyadari keterbatasannya. Pemungut cukai memiliki banyak sekali kecenderungan dosa. Dalam hal uang, dalam hal memeras orang, dalam banyak hal yang tidak disukai oleh banyak orang. Tapi, apa yang terjadi? Pemungut cukai ini memiliki doa yang sangat-sangat luar biasa. Doa seperti apa? Dia mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat membenarkan dia. Untuk itu, jika doa itu penting, isi doa juga harus lebih penting. Apa yang terjadi? Doa itu penting di saat kita mengandalkan Tuhan. Kebutuhan kerohanian kita di 2020 sebagai always missionary, sebagai orang muda, sebagai pelayan Tuhan. Kita harus memastikan kita berdoa seperti pemungut cukai. Berdoa dalam konteks kita hidup sebagai orang-orang yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14, di mana mereka berdoa karena mereka merasa bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi solusi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya baca lagi di dalam ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Apa artinya bersama-sama? Mereka sama dalam pemikiran Yesus. Mereka sama dalam misi Yesus. Mereka sama dalam apa yang Yesus mau lakukan saat ini. Untuk itu, dari semua kebutuhan kita, prioritas kita, alasannya hanya apa? Hanya Yesus yang menjadi kebutuhan kita. Dalam doa, dalam hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Tuhan. Di 2020 ini, ada COVID-19. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Kita butuh kuasa dari Tuhan. Dengan cara, satu, kita menuruti perintah Tuhan seperti murid yang ke Yerusalem. Seperti murid-murid yang menuruti perintah Yesus di saat mereka dijanjikan mendapatkan kuasa. Dengan cara apa? Marilah kita mengikuti perintah Yesus dalam belajar Alkitab dan menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua, kita harus bertekun dalam Yesus. Perintah Yesus dalam Alkitab dan berdoa secara kontinu, secara berkelanjutan. Di bahasa Indonesia, berdoa dengan tekun. Tapi di bahasa Inggris dia bilang berdoa, bertekun secara terus-menerus. Dengan cara apa? Bukan hanya 7 minggu pelatihan kita berdoa. Kita berdoa menangis. Bukan hanya dalam 10 bulan pelayanan kita berdoa merasakan Tuhan dekat. Tapi kita harus continue. Bertekun di dalam Yesus, bukan hanya 1 minggu 1 kali. Kita harus memiliki ketekunan di dalam Yesus dalam doa dan belajar Alkitab. Bukan hanya di gereja, tapi di setiap saat. Cara yang kedua, kita membutuhkan kerohanian di dalam Yesus. Kita harus sehati. Satu pikiran dengan pikiran Yesus, satu pikiran dengan sesama orang-orang yang punya pemikiran seperti pemikiran Yesus. Jangan sehati dengan pikiran orang yang tidak mengandalkan Yesus. Teman itu berpengaruh dan carilah teman, carilah orang-orang yang memiliki pemikiran seperti Yesus. Dan hal yang keempat, doa itu penting. Untuk itu, bermohonlah kepada Tuhan, karena Tuhan punya jawaban dari semua yang kita butuhkan. Sebagai senior missionary, sebagai always missionary, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Memiliki kualitas doa seperti pemungut cukai di Lukas pasal 18, yang memukul dadanya, yang berkata, Tuhan, berikan aku kuasa. Berikan saya kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, dari banyak sekali tantangan yang kita alami, jawabannya hanya Tuhan. Jangan takut dengan COVID-19. Jangan takut dengan dunia yang begitu bergejolak. Yang harus kita lakukan sekarang adalah, satu, pakai masker, cuci tangan, berdoa, mengandalkan Tuhan,
melakukan yang terbaik dan yang terakhir. Jadilah saksi dimanapun kita berada. Apa artinya? Semua yang Tuhan izinkan kita alami sampai saat ini, itu menjadi pertanda bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Dalam hal di 2020 ini, mari kita lebih setia kepada Tuhan. Karena tanda-tanda zaman telah menunjukkan bahwa Alkitab itu benar. Wabah akan datang. Ada penyakit sampar yang akan terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Untuk itu, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Jangan lupa bahwa kita harus berdoa, minta kuasa dari Tuhan. Bukan hanya sekedar minta kuasa untuk terhindar dari wabah ini, tapi berdoa agar kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memiliki karakter sebagai orang-orang yang mau agar banyak orang diselamatkan. Dan kelak Yesus datang yang kedua kali, kita sama-sama terangkat ke surga. Untuk itu, panggilan kepada semua yang dapat dijangkau oleh video ini, oleh suara ini. Mari kita berdoa. Mari kita mengikuti perintah Yesus. Mari kita sehati, sepikir dengan Yesus. Untuk itu, kebutuhan terbesar kita saat ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa datang ke gereja dapat menumbuhkan kerohanian kita. Tapi 2020, mulai dari bulan Maret ini, datang ke gereja tidak dapat menjamin kita untuk bertumbuh dalam Kristus. Gereja ditutup. Siapa yang bisa kita andalkan sekarang? Jika hal-hal hiburan dapat membuat kita bahagia, tempat-tempat hiburan ditutup. Yang dibutuhkan sekarang adalah, sudahkah saya memiliki Yesus secara pribadi? Kalau kita hanya dapat mengandalkan teman kita, keluarga kita, sedangkan kebutuhan pribadi kita dalam hal kerohanian kita tidak miliki, ini akan menjadi hal-hal yang sangat mengerikan saat Yesus datang. Sudahkah saya mempunyai kebiasaan untuk berdoa? Sudahkah saya mempunyai kebiasaan melakukan perintah Tuhan? Dan sudahkah saya memiliki tabiat seperti Kristus dalam menjangkau orang lain? Untuk itu, jika saudara-saudara mau berkomitmen untuk membangun hubungan dengan Yesus sebagai always missionary, sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi saksi dengan suka berdoa, suka belajar Alkitab, dan suka membangun karakter seperti Kristus di akhir zaman ini. Dengan mengikuti apa yang Tuhan katakan, itu akan menjadi tabiat kita. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, terima kasih banyak. Kami telah mempelajari firman Tuhan, di mana ternyata kami membutuhkan Yesus di dalam hari-hari terakhir ini, di zaman yang makin jahat, di hal-hal yang tidak dapat kami andalkan sebagai manusia, kami membutuhkan kuasa dari Tuhan untuk membagikan kasih Yesus kepada semua orang. Untuk itu, biarlah kesempatan ini kami gunakan untuk, pertama, kami bangun hubungan kami dengan Yesus secara pribadi, dengan menuruti perintah Yesus, dengan suka berdoa, dengan sehati sepikir seperti pikiran Yesus. Dengan demikian, kami dapat melakukan apa yang Engkau inginkan. Dan untuk itu Tuhan, kami berdoa. Biarlah kami boleh menjadi always missionary, yang menjadi berkat dimanapun kami berada, dengan melakukan yang terbaik. Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang telah kami alami sampai saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oh, baru mulai khotbah. Oke. Terima kasih banyak.